Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan judul Lemparkanlah Rotimu ke Air. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Tetapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan kehidupan Kristus yang berkemurahan serta tidak mementingkan diri. Mereka merencanakan dan belajar untuk menyenangkan diri sendiri saja. Mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waktu berharga bagi mereka hanya kalau mereka dapat mengumpulkan bagi diri sendiri. Dalam segala persoalan kehidupan inilah yang menjadi tujuan mereka. Bukannya untuk orang lain, melainkan mereka bekerja untuk diri sendiri saja. Allah menciptakan mereka supaya hidup dalam dunia di tempat mana pelayanan yang tidak mementingkan diri harus dilakukan. Ia merencanakan mereka untuk menolong sesama manusia dalam segala cara yang mungkin dilakukan. Tetapi perasaan diri sendiri terlalu besar, sehingga mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lain. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan kemanusiaan. Mereka yang hidup untuk diri sendiri adalah seperti pohon ara itu, yang mengadakan setiap kepura-puraan, tetapi tidak berubah. Dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya, kepura-puraan yang sia-sia itu. Ia menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak lebih besar kesalahannya kalau dibandingkan dengan seorang yang mengaku menyembah Allah tetapi tidak mengeluarkan buah bagi kemuliaannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 207. Aku berutang, kata Paulus, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Begitulah juga kita seharusnya, dengan semua yang telah membahagiakan hidup kita di atas yang lainnya. Kita ditempatkan di bawah kewajiban terhadap setiap manusia yang kita dapat tolong. Kebenaran-kebenaran ini bukanlah untuk lemari, bahkan bukan untuk ruang hitung. Barang-barang yang kita tangani bukanlah milik kita sendiri, dan jangan sampai bukti ini tak kelihatan lagi. Kita hanyalah penata layanan, dan atas pelaksanaan kewajiban kita pada Allah dan manusia bergantung baik kesejahteraan sesama kita, manusia, maupun kesejahteraan diri kita sendiri untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 127. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, para tukang material, terlebih perizinan yang sedang diurus. Biarlah dengan hikmat sorga, biarlah mereka dapat mengurus perizinan, dapat selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini setiap saat. Lembaga-lembaga pendidikan Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan juga para dosen. Hikmat sorga, pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, dan hikmat sorga juga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.